selain memberikan kepastian kepada masyarakat kita, juga memberikan peluang besar bagi pihak-pihak lain untuk melakukan kegiatan investasi. Oleh karena itu, harapan kita GTRA Summit ini harus kita jadikan sebagai trigger untuk menyelesaikan persoalan itu satu persatu di daerah. Nah, kita bersyukur ini lahan-lahan masyarakat di bangunan di atas perairan sudah mulai teruraikan ya dengan zona-zona yang sudah kita sepakati. Nah, kita di daerah akan memastikan apa yang disertifikasi di kawasan pesisir benar-benar kawasan pemukiman para nelayan, bukan kawasan-kawasan yang peruntukannya lain, yang memang skema aturannya mesti menggunakan kebijakan aturan undang-undang, baik melalui PKKPRL atau juga mungkin melalui skema yang lain. Maka GTRA Summit di Karimun ini kita berharap Pak Dirjen bisa kita eksplor lagi, akan memberikan dan menjadikan komitmen bersama kita untuk terus mengurai berbagai persoalan-persoalan pertanahan, saya kira di seluruh Indonesia, dan juga mempercepat proses sertifikasi lahan yang tadi ketika Bapak sampaikan. Hektar, tapi baru setujui lebih kurang 230 sekian hektar. Jadi ada satu wilayah tidak bisa dibangun, tidak bisa dikembangkan untuk kepentingan pembangunan daerah seperti untuk bangunan pelabuhan karena kawasan hijau. Ini mudah-mudahan dalam GTRA Summit ini juga ada pembicaraan ini dan mencari solusi sehingga ke depan untuk GTRA Summit di tempat yang lain ini akan menjadi suatu hal yang baru dan isu yang bisa dapat selesaikan. Mungkin itu Pak Dirjen dari kami di Karimun. Terima kasih. Baik, terima kasih
Pak Ansyar dan Pak Rafiq sudah menanggapi tadi pernyataan dari Pak Dalu sendiri. Pak Dalu tadi kan sudah disebutkan ya bahwa memang yang paling ditunggu-tunggu adalah kepastian hukum bagi masyarakat itu seperti apa bagaimana, dan juga tadi disebutkan juga tadi kita mendengar dari Pak Ansyar kadang-kadang ada suatu lahan yang ternyata itu entah itu milik BUMN, BUMD ataupun apapun, namun tidak bisa digunakan apa-apa karena adanya ego sektoral seperti itu. Nah sekarang saya ingin bertanya ke Pak Dalu. Pak Dalu sebenarnya seperti apa koordinasi sendiri antara Kementerian ATR BPN dengan kementerian lainnya, dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, dan BUMN dan BUMD seperti apa, Pak? Jadi begini Mbak Ratih, saya kaitkan dengan gugus tugas reforma agraria. Ini sebenarnya merupakan sebuah wadah, ya, wadah berkolaborasinya seluruh stakeholders, gitu ya, berbagai kementerian, pemerintah daerah. Karena GTRA ini ada di pusat, kemudian di provinsi, kemudian ada di kabupaten kota. Nah, GTRA Summit ini merupakan sebuah pertemuan, ya, puncaknya, pertemuan puncak dari berbagai sektor. Nah, untuk mewujudkan hal itu maka kita sudah mitigasi ini berbagai objek yang berkaitan dengan reforma agraria. Tadi saya sudah sebutkan ada 4 tadi. Makanya ketika GTRA Summit di tahun 2023 ini akan kita lakukan di bulan Agustus nanti, kita saat ini sedang melakukan komunikasi, koordinasi, di mana sih letak-letak tanah-tanah yang menjadi persoalan, menjadi problematik di masyarakat. Kita sekarang juga sudah mempunyai bumi GTRA, ya, itu menunjukkan gambaran spasial terkait dengan objek-objek reforma agraria, misalnya pelepasan kawasan hutan, misalnya transmigrasi, misalnya tadi di perairan pantai, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita saat ini sedang giat-giatnya untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman di berbagai kementerian yang terkait dengan objek reforma agraria itu, Mbak. Oke, waktu itu juga sempat sudah terlaksana ya Pak, kick-off meeting dibuka secara langsung oleh Menteri ATR BPN Bapak Hadi Cahyanto. Begitu sebenarnya apa sih pesan penting dari Pak Menteri untuk GTRA Summit 2023 ini, Pak? Ya, merujuk pada amanah dari Bapak Presiden terkait dengan reforma agraria ini, kita harus berkolaborasi, ya, menuntaskan ekosektoral, ya, dari berbagai kementerian untuk menuntaskan objek-objek reforma agraria yang saat ini sedang kita lakukan untuk penyelesaiannya. Jadi Pak Menteri juga sampaikan agar pelaksanaan gugus tugas reforma agraria di tahun ini, tahun 2023 ini, bisa mengkolaborasikan berbagai sektor tadi agar tugas-tugas kita ke depan, karena tanah itu bagian dari prinsip-prinsip untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Kita tahu dampaknya dari reforma agraria sangat-sangat penting bagi masyarakat. Di situ bisa sebagai value added ekonominya, ya, bisa digunakan manfaat masyarakat dan seterusnya. Ini bagi saya, bagi kita semuanya, saya pikir tanah merupakan entitas yang harus dikelola dengan baik lah. Itu Mbak Ratih. Ini juga sangat erat sekali kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat dan investasi, begitu ya, Pak. Baik, sekarang kita kembali lagi akan menyapa Pak Ansyar dan juga Pak Rafiq dari Batam TV. Pak, mungkin ini segmen terakhir begitu, saya ingin bertanya sendiri dari Pak Ansyar terlebih dahulu, apa Pak harapan Bapak sendiri selaku Gubernur Kepri terhadap hadirnya GTRA Summit 2023 ini? Silahkan Pak. Ya, harapan kita sebagaimana kami sampaikan tadi, persoalan-persoalan pertanahan di daerah yang melibatkan berbagai lintas sektor bisa teruraikan. Dan ada kepastian program yang bisa kita lakukan untuk itu semua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa bicara reforma agraria ini kita bicara yang spektrumnya luas sekali. Bicara persoalan ekonomi ke depan, bicara kepastian hukum, bicara pembangunan yang berkelanjutan, maka sekarang persoalan reforma agraria memang menjadi salah satu persoalan mendasar. Nah, oleh karena itu harapan kita melalui setiap
GTRA Summit yang dilaksanakan ada solusi-solusi fundamental yang kita lakukan bersama, dan dengan melepaskan ego sektoral masing-masing demi kepentingan percepatan pembangunan daerah, baik dari sisi ekonomi, sisi kepastian hukum bagi masyarakat, dan investasi, dan juga ini merupakan performan daerah ketika kita berhadapan dengan para pelaku-pelaku ekonomi, terutama para penanam modal, tidak hanya melalui PMDN maupun melalui PMA. Saya kira itu, Mbak. Pak Dirjen, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ansyar. Sekarang Pak Rafiq, silahkan harapannya atau pesan-kesannya terkait dengan adanya GTRA Summit 2023 di Kabupaten Karimun ini, Pak. Tentunya sekali lagi saya katakan, dengan ditunjuknya Karimun sebagai tuan rumah, ini sangat menggembirakan kami. Yang pertama tentunya masalah pertanahan di Kabupaten Karimun, khusus tanah pesisir, tanah laut dari masyarakat nelayan, insya Allah mulai akan terurai dan mulai dapat disertifikasikan dan dapat diserahkan. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting dari kegiatan ini, promosi daerah dalam rangka recovery untuk perbaikan ekonomi dengan kunjungan ya dari kementerian, kelembagaan, dan juga para gubernur dari berbagai daerah dapat melihat bahwa di Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya Kota Batam, mungkin Bintan, tapi Karimun merupakan daerah terdepan terluar yang merupakan daerah perbatasan. Kita berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Ke Malaysia itu hanya 50 menit dari tempat kita. Kemudian di tempat kita juga ada kawasan FTZ, Free Trade Zone, yang memang hanya ingklab sebagian, sepertiga Pulau Karimun, yang kita mintakan agar ini bisa diluaskan lagi atau bisa menyeluruh sehingga iklim investasi yang semakin baik, semakin sehat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah perluasan bandara yang selama puluhan tahun ini Karimun merupakan luar terdepan perbatasan, sebenarnya tidak hanya dari sisi komersial ekonomi tapi dari untuk pertahanan keamanan. Ini juga diperlukan suatu bandara yang representatif. Oleh karena itu makanya dilaksanakan di Karimun tadi, saya katakan kita berharap Bapak Presiden bisa hadir secara langsung. Jadi hal-hal yang seperti tadi bisa dapat Bapak Presiden lihat secara langsung, dan mungkin sekaligus promosi daerah untuk menopang ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian yang terakhir tentunya dapat kami sampaikan sebagai closing dari acara ini kepada Bapak Dirjen untuk dapat menyampaikan kepada Pak Menteri sekali lagi bahwa Karimun sangat siap, dan kami sangat berterima kasih karena sudah beberapa kali turun dari kementerian melihat secara langsung, dan insya Allah dari sisi keamanan secara keseluruhan, dari sisi kesiapan infrastruktur untuk acara-acara sudah begitu matang, dan kami selalu berkoordinasi dengan jajaran Pak Kanwil dari BPN di Karimun sendiri, dan tentu arahan dari Bapak Gubernur yang selama ini memberikan perhatian yang khusus untuk suksesnya Road to GTRA Summit Karimun 2023. Sekali lagi terima kasih kepada pemirsa, khusus kepada Batam TV yang melaksanakan talk show ini juga saya ucapkan terima kasih. Dan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansyar dan Pak Rafiq. Tadi harapannya sudah disebutkan ya, Pak Dalu, harapan terkait dengan dari GTRA Summit ini. Pak Dalu, mungkin sekarang terakhir dari Pak Dalu, closing statement atau apa sih Pak pesan penting yang dibawa dari GTRA Summit 2023 ini? Ya, terima kasih Mbak Ratih, Pak Gubernur, Pak Bupati. Yang pertama, kita pasti menginginkan pelaksanaan GTRA Summit nanti bisa sukses ya, baik dalam acaranya maupun dalam substansinya. Yang penting substansinya ini Pak Gubernur, Pak Bupati, karena ini akan bisa kita laksanakan di tahun-tahun mendatang gitu. Yang kedua, tentu saja ini bisa digelurakan, diselenggarakan juga bukan hanya di level nasional, tetapi juga di level provinsi dan kabupaten kota. Karena tanah itu ada di sana, Pak, ada di lokasi gitu ya. Baik di provinsi, tentu saja di kabupaten kota. Karena di situ persoalan-persoalan juga muncul, sehingga seluruh elemen GTRA ini bisa membahasnya di level daerah dan bisa diselesaikan di sana. Itu yang kedua, saya harapkan GTRA di masing-masing provinsi dan kabupaten kota itu juga bisa diselenggarakan secara baik dan optimal. Dan ketiga,
kita berharap Ibu dan Pak sekalian, GTRA ini bisa kita lembagakan, ya, diperkuat gitu ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan agraria pertahanan di masing-masing lokasi. Dengan demikian maka kita akan lebih diperkuat lagi dalam konteks bagaimana tanah untuk kesejahteraan masyarakat itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat kita bersama. Itu Mbak, terima kasih. Itu kiranya poin penting atau pesan penting yang ingin disampaikan dalam GTRA Summit 2023 ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami Batam TV. Tadi juga terima kasih Pak Ansyar, Gubernur Kepulauan Riau, kemudian juga Pak Rafiq, Bupati Kabupaten Karimun. Terima kasih telah bergabung bersama kami, dan juga terima kasih rekan kami jurnalis dari Batam TV, Mbak Putri Amini. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami di program khusus Road to GTRA Summit 2023. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami, Bapak Dalu Agung Darmawan, Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR BPN yang sudah hadir di studio JPM TV. Pak, sehat selalu Pak, semoga nanti bisa berkolaborasi lagi. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Ansyar Ahmad, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan Bapak Aunur Rafiq, Bupati Kabupaten Karimun yang sudah bergabung secara virtual bersama kami. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan juga audiens yang ikut serta dalam program khusus kali ini. Saya Ratih Aulia dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pada raja tanda jadi sebarang kerja, hukum adil atas rakyat, tanda raja peroleh inayat, hasilkan orang yang hormat akan orang yang pandai, Anda peroleh inayat, kasih orang Batam TV, inspirasi Kepri.